dari ayah, figur yang hebat pastinya untuk putrinya. Mangga Bapak, silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini dan detik ini dan kepada seluruh jamaah yang pada kesempatan ini, hanya satu yang bisa diimpikan dan yang diceritakan keluarga dan pribadi keluarga. Hanya satu, bermanfaat bagi orang lain. Kenapa? Karena Imam Nasrani berbicara bahwa khoslatani la sayaqtulihuma, al-iman billah, dan yang kedua warna kulit muslim. Jadi pada hari ini anak kami yang lulus pada hari ini bisa bermanfaat bagi orang-orang kulit muslim, yaitu orang-orang muslim. Apapun nanti sebagai profesinya atau sebagai apapun juga beliau menjadi ke depannya, apakah itu jadi seorang rumah tangga atau sebagai dosen, guru, dokter, ataupun yang lain sebagainya, yang jelas bisa bermanfaat bagi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Diaminkan oleh semua. Sebentar Bapak. Udah, kita di sini aja, temenin saya Pak di sini ya. Ibu berbicara, pasti bicara. Biasanya kalau ayahnya bicara, ibunya bicara. Pasti putrinya lagi mikir, kayaknya habis ini aneh ini. Ya. Punten Ustaz. Fadal Bunda. Apa ungkapan untuk putrinya Bunda dengan doanya? Baik. Silakan Bunda. Boleh tepuk tangan buat bundanya. Silakan Bunda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, ayah bundanya bicara, putrinya bertahan sampai 6 tahun lamanya. Enggak nak, kamu nggak bicara hari ini. Saya yakin dia udah sering muhadoroh gitu ya. Dan muhadoroh adalah kegiatan yang tidak disukai oleh santri. Tapi saya yakin next MC Sanegara 10 tahun lagi bukan kami, bisa jadi putri dari bapak ini kan. Pak, sertifikat ini bukan kami berikan untuk bapak, berikan sertifikat ini untuk putrinya yang akan diwisuda tanggal 4 Juni nanti. Silakan. Takbir. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Alim salah. Atur dengan Bapak Ibu, barakallahu fikum. Kami persilakan kembali ke tempat. Nak, silakan kembali ke tempat. Baik. Di 20 menit terakhir sebelum kami tutup, semua punya impian. Anda punya impian, saya punya impian. Impian itu kalau tadi saya meminta Bapak dan Ibu tampil ke depan bersama putrinya, saat itu anak ini dia maju ke depan dari Muara Bungo. Anak itu dia maju ke depan. Acaranya persis seperti ini. Yang lain menggunakan blazer, tapi dia tanpa menggunakan blazer. Apa yang terjadi? Dia mengatakan, Pak Chandra, aku juga punya impian, Pak Happy, boleh kami maju ke depan? Majulah kau ke depan. Tapi dia maju sendirian dari lorong hotel Novotel itu. Dia mengatakan, Pak Happy, boleh gak saya membacakan impiannya? Silakan saya, maju ke depan. Mana orang tuamu? Apa jawaban anak itu? Pak Chandra, aku datang ke sini bersama nenek dan kakek Pak Chandra, ibuku dan ayahku dan sudah tidak ada Pak Chandra. Saya pegang kepala dia sambil mengatakan, I am your father now. Aku ayahmu hari ini. Ya, dibaca. Apa doa anak itu? Indah banget doanya. Ya Allah, haramkan wajah ayahku dan ibuku dari disambar oleh api neraka, dan kurniakan buatnya surga tanpa hisab. Dia berdoa untuk kedua orang tuanya yang sudah di jannah firdausnya Allah Azza wa Jalla. Semua punya dream, semua punya impian, dan pastinya Al-Aqsa juga punya impian. Guru-gurunya merapat hampir setiap hari. Dia berjuang untuk antum. Kalimat cinta dan ucapan terima kasih bukan hanya untuk orang tuamu. Orang tuamu selama di Al-Aqsa adalah your teachers, guru-gurumu, people.
Karena bagaimanapun impian itulah yang menjembatani menuju gerbang kesuksesan antum. Siapakah guru yang ikhlas yang selalu mengajarkan Anda? Siapakah guru yang betul-betul tulus lahir dan batin selalu menuju Anda ke gerbang kesuksesan? Salah satunya adalah guru yang satu ini. Anda lihat, inilah guru di Sumeneb Madura hari itu. Ini adalah potret guru yang mengajarkan putra-putrinya sekian tahun lamanya. Untuk menyadari disabilitas, namun kekurangan ini tidak menyebabkan semangatnya untuk tetap didik dan mengamalkan ilmunya. Setiap pagi hari untuk telah berangkat ke madrasah tempat mengajar. Di sekolah ini untuk menjadi guru agama di kelas 4, 5, dan kelas 6. Karena keterbatasan fisiknya untuk mengajar dengan menggunakan kakinya, seperti saat menulis di papan tulis, dan juga saat mengakses informasi dari komputer. Walaupun keterbatasannya ada pada diri saya ini, ya saya pasrah aja, ini memang pasti sudah. Tetapi untuk dalam dunia pendidikan ini, saya harus tetap berkiprah dengan tujuan saya itu walaupun hak honorer saya sebenarnya pada tahun kemarin itu 200, ya sekarang 300, saya cuma tujuan saya ingin mencerdaskan anak bangsa ini. Anda bisa lihat seorang Pak Untung ini yang terlahir dari zona Sumeneb Madura tanpa tangan, dan dia dengan keterbatasan tapi ikhlas banget membentuk lelah banget. Atau kelas 12 masih ada kau yang berteriak, Ustadz afwan Ustadz, ana ta'ban madumtu fi hadzal ma'had. Ana capek banget Pak Epi. Kata ini diteriakkan oleh orang tua antum. Jujur Pak Epi Chandra, kami orang tua mereka jujur Pak, saya lelah. Letih Pak Epi. Karena apa? Orang yang selalu berteriak lelah, khawatirnya lama-lama lilahnya akan hilang. Lelah wajar, tapi khawatirnya kalau ada yang sampai terjadi seperti ini. Antum lihat tidak ada komunikasi antara orang tua dengan anak, jauh dari cinta antara orang tua dengan anak. Yang terjadi apa? Ini dia people, lelah bekerjanya. Hei Bapak Ibu, Anda jauh dari anak-anak Anda, tapi kerja keras Anda yang tulus dan penuh cinta itu dirasakan banget sama mereka. Saya jujur sekali lagi ya Pak Bu ya, Bapak Ibu, pagi-pagi Anda bangun, Anda berdoa, sebelum Anda bekerja, Anda mendoakan mereka. Kerja keras Anda tiap hari menjadi kebanggaan untuk mereka. Mereka bangga banget dengan Anda. Karena bagaimanapun, seseorang yang bekerja keras demi menghidupi keluarganya, dia laksana pejuang di jalan Allah. Itu yang dikatakan Imam Ja'far As-Siddiq. Semua yang hari ini hadir di bumi Al-Aqsa, jangan sampai wajah lelahmu ini dirasakan oleh buah hati kita. Jangan sampai wajah lelah kita dirasakan oleh buah hati kita. Ketika satu anak grade 12 dia merasakan yang namanya energi virus dari keluarga, maka dia merasakan banget. Selama berada di Al-Aqsa, virus itu nempel terus di dia. Dia tidak bisa fokus terhadap pelajarannya. Prefrontal korteksnya, bagian otaknya sudah mulai terganggu. Yang terpikirkan adalah rumahnya yang semrawut. Akhirnya dia nular ke teman-temannya yang lain. Udah, itu yang paling bahaya. Prefrontal korteks, bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan, tercantum dalam Al-Quran, nasiyah. Saya sampaikan ke anak-anak kelas 12 hari itu, nasiyatin kadzibatin. Nasiyah artinya korteks Bapak Ibu. Anak yang kecanduan gadget lama-lama korteksnya yang akan kena. Anak-anak di sini mungkin jauh dari Anda, tapi emosional Anda selama berada di rumah itu dirasakan banget oleh anak-anak Anda selama di Al-Aqsa. Karena apa? Mendidik itu memang membuat lelah, tapi jika tidak pernah mendidik, suatu hari nanti hidup mereka akan jauh lebih melelahkan. Akhirnya apa? Jangan sampai ayah ibunya stres, anaknya ikut stres, akhirnya menjadi generasi yang stres. Kuliahnya nggak bisa diikuti dengan seksama, yang akan terjadi dia tidak indah masa-masa kuliahnya. Itu yang tidak kita harapkan. Maka ahibati fillah, atmosfer rumah jangan sampai terjadi seperti ini.
Lihat Bapak Ibu, saya sampaikan ke anak kelas 12 hampir 3 kali. Solomon Island, Kepulauan Solomon, itu pohon bisa tumbang hanya dengan teriakan. Dia teriak, aku yakin dengan teriakan ini pohon akan tumbang dan hancur. Dia teriak, pohon tumbang. Apalagi kalau seorang ayah dan ibu dia teriak kepada anaknya. 6 tahun lamanya generasi Al-Aqsa dibentuk karakternya selama berada di Al-Aqsa. Jangan sampai setelah tanggal 4 Juni dia merapat ke rumah kita masing-masing, tapi di rumah masih banyak teriakan-teriakan yang tidak elok. Usikum wa iyaya, usikum wa iyaya, usikum wa iyaya. Karena satu teriakan seorang bapak, satu teriakan seorang ibu, dan teriakan itu tak elok didengar. Satu kata teriakan mampu membunuh jutaan arwah anak itu. Atau kau berteriak kepada adikmu, generasi Al-Aqsa, antum harus punya qaulan layyinan, kata-kata yang lembut, qaulan sakila, kata-kata yang berbobot, wa qaulan karima, kata-kata yang mulia. Ketika satu telunjuk ini menunjuk ke satu orang, tapi sebenarnya jari jemari yang lain lagi menunjuk kepada diri kita sendiri, pasti lagi mempraktekkan. Benar juga ya. Ketika kita juga, kamu itu tidak, kamu itu ketika anak TK Pak Happy, aku senang banget kalau ibuku lagi marah, ekspresinya lucu. Dia yang diperhatikan seperti itu. Maka dalam segmen ini salah satunya adalah jaga prefrontal cortex antum semuanya hari ini. Maka di segmen terakhir, kenapa kami katakan ini di 15 menit terakhir? Sok Bapak Ibu, perhatikan ada gambar yang tak pernah kami sampaikan di Al-Aqsa sebelumnya. Karena di acara Mabit hari ini ada satu hal yang pastinya harus dikip oleh orang-orang Al-Aqsa. Ini dia Bino. Gara-gara tidak ada komunikasi antara orang tua dengan anak yang terjadi beberapa tahun lalu saat kami hadir di Sulawesi Tenggara. Seminar parenting dihadirkan di kampus Universitas Haluleo Sulawesi Tenggara. Gara-gara satu kejadian, dampaknya buruk, komunikasi yang gak efektif. Ada siswa SMA, dia nekat gantung diri karena dimarahi orang tuanya. Dari mana SMA-nya? Pesantren. Dia hampir lama di pesantren. Pas nyampe ke rumah, di rumah bukannya penuh dengan kerinduan dan cinta, tapi penuh dengan seperti ini. Kapan itu terjadi? 2 tahun sebelum pandemi. Tragisnya seorang anak. Hari itu kami beri motivasi untuk calon wisudawan wisudawati yang ada di kampus Unhalu, Sulawesi Tenggara. Baru 15 menit kami bicara, tiba-tiba tim protokol mengatakan, Pak Chandra, kayaknya nggak kondusif, nggak bisa dilanjutkan acara ini. Akhirnya apa? Tim kami mengatakan, kalau Pak Chandra nggak percaya, lihat ke belakang. Kami menuju ke belakang aula, di muka tirai paling belakang. Allah Karim, saya melihat ada seorang ibu. Dan saat itu ibu itu, dia dalam keadaan terbunuh oleh anaknya sendiri. Anda tahu gara-gara apa, Bapak? Ibu ini asli Kolaka, Sulawesi Tenggara. Dia mempunyai anak ketua badan eksekutif mahasiswa di Kendari, Sulawesi Tenggara. Dia merasa dirinya seorang leader yang akan lulus di wisuda hari itu. Saat itu seorang ibu itu mengatakan kepada anaknya, nah, ibu minta uang 50.000 hanya untuk naik PT-PT menuju Konaka, Sulawesi Tenggara. PT-PT itu kalau di kita adalah angkot. Dia minta depan anaknya karena merasa dirinya sebagai seorang leader. Dia gengsi karena datang seorang ibu yang compang-camping di hari wisuda. Akhirnya apa? Ditarik ibu itu menuju ke belakang aula dan dibunuh ibu itu. Apa itu yang dikatakan anak pintar? Dia alim, pintar, cum laude Pak nilainya, minal mumtazin, terbaik nilainya. Tapi akhlaknya tidak terbaik. Bukankah ini prediksi Nabi hari itu? Dia mengatakan sebelum wafatnya Rasulullah SAW, man ra'a minkum ba'di, barang siapa yang hidup setelah aku mati, maka dia akan melihat sekian fenomena terjadi di bumi Yaman hari itu, jemaah. Dia pemuda hebat, pintar. Dia menuju ke tanah Yaman sambil mengatakan, ya ahlal Yaman, wahai penduduk Yaman, siapa yang bisa membantuku, aku lebih kaya dari ini. Dia pengusaha hebat, bunda. Nah, dia hebat.
sang entrepreneur dari bumi Yaman. Dia berteriak di bumi pasar Yaman sambil mengatakan, wahai penduduk Yaman, siapa yang ingin bisa membantuku? Aku ingin lebih kaya dari ini. Segerombolan pemuda yang polos datang kepada dia. Kau ingin kaya? Syaratnya satu, anta laki tabi ummik. Kau temui ibumu. Bunuh dia. Ambil jantungnya kepada kami. Kita jual dan kau pasti akan lebih kaya dari ini. Pemuda ini dia turun dari pasar, dia sambil mengatakan, aku akan membunuh ibu hari ini. Dia ketuk pintu rumahnya. Ya Umayyah iftahil bab, buka pintunya. Seorang ibu yang lagi tertidur menyusuri dinding sambil mengatakan, da'ani waladi, anakku memanggilku. Dibuka pintu rumahnya, dan saat itu pemuda itu mengatakan, ibu, aku butuh sesuatu dari ibu hari ini. Ibu itu menjawab, apa yang kau butuhkan anakku? Aku butuh jantungmu ibu. Aku harus lebih kaya dari ini. Ibu itu mengatakan dengan cinta, anakku, in kana hadza sa'idan lak, jika ini membuat kau bahagia, bunuh ibumu hari ini juga. Ambil jantungku dan kau bisa jual. Dibunuh jantung ibu itu. Dibunuh dia, dan saat itu ibu itu dalam keadaan sakaratul maut. Wa kanat fi sakratiha baqiyah, wa kanat fi sakratiha baqiyah. Wahai generasi Al-Aqsa, wa kanat fi sakratiha baqiyah. Ibu itu meninggal dalam keadaan sakaratul mautnya, berlinang air mata. Dan dia mengatakan, ambil jantungku anakku, jika ini buat kau bahagia. Apa itu dia pengusaha yang sukses, pemuda yang pintar? Tak cukup kasep gelis kau pintar, tak cukup, harus muta'addib. Wakanan fi sakratiha bahagia. Meninggalnya berlinang air matanya nak. Jantungnya dia ambil. Jantungnya masih berdetak Bapak Ibu. Jantungnya masih berdetak. Dia ambil dengan tangan kanannya, dia pegang dengan tangan kanannya, dia lari di atas padang pasir sambil berteriak, aku akan kaya. Aku akan kaya. Aku akan jual jantung ibuku ini. Tapi Allah berkehendak lain. Dia jatuh di atas padang pasir dan jantungnya pun jatuh menggelinding. Jantung ibunya yang suci itu tertutupi oleh debu dan pasir. Saat itu anak itu mengatakan, ya Allah, aku tak tega melihat jantung ibu ini masih berdetak dan tertutupi oleh debu dan pasir. Dia ambil jantung itu, dia dekap di dadanya, dan dia mengatakan, daripada aku seperti ini ya Allah, lebih baik aku membunuh diriku sendiri. Tapi Allah menggerakkan jantung itu berdetak dan berbisik di telinga sang anak. Ibu itu dia menjawab melalui detak jantungnya, anakku, la taqtulni marratain. Jangan kau bunuh ibumu 2 kali. Cukup aku yang terbunuh oleh tanganmu, tapi kau lanjutkan hidupmu anakku, agar kau bahagia. Cinta orang tuamu nak, sampai kapanpun. Bukan hanya sampai tanggal 4 Juni, bukan hanya sampai kau lulus dari Al-Aqsa, maka saatnya hari ini. Anda mohon waktu sebentar, ayah bunda, Anda lihat ada gambar untuk menjadi pendengar yang baik untuk mereka. Dan potret ini ada sepucuk surat untuk Anda semua hari ini. Dan surat ini Anda akan lihat dari satu potret, dan surat ini akan dibacakan oleh mereka. Apa maksudnya? Ada satu potret Bapak Ibu. Anda tahu, antum punya curhatan yang luar biasa. Di sebelum anak tutup hari ini di segmen ini jemaah, ada satu potret yang semuanya pasti merindukan banget. Satu potret ini hadir di depan Anda hari ini jemaah. Karena apa? Bismillah. Pasti semua punya ungkapan cinta, dan Anda ingin cepat-cepat ungkapkan kalimat itu. Karena kalimat itu Anda akan sampaikan untuk orang tua tercinta Anda sebelum kita keluar dari ruangan ini. Saya bangga bagi Anda yang orang tuanya hadir hari ini jemaah. Tapi bukan berarti bagi putra-putri yang orang tuanya tidak sempat hadir hari ini,
Kita akan kondisikan dan merapat bersama kami. Ana mohon dengan sangat, anak-anakku kelas 12, saya mohon di segmen ini Anda ikuti dengan baik, khusyuk dan hikmat. Buktikan karaktermu, people. And no voice, tanpa ada suara, cukup bahasa tubuh Anda yang bicara di depan orang tua Anda hari ini. Kalau kata Pak Kiai tadi, pegang tangan, peluk tuh orang tuamu. Nah, selagi dia masih ada hari ini, sehatkan dia, panjangkan umurnya. Karena sepucuk surat ini pasti sangat dirindukan banget untuk Anda. Kalau Anda ingin menjadi pendengar yang baik, pasti anak-anak pun akan mendengarkan Anda dengan baik. Bismillah hari ini. Yang orang tuanya tidak datang, silakan berdiri. Yang orang tuanya tidak datang, silakan berdiri. Enggak apa-apa, nak. Ya, berdiri. Nanti kita kondisikan bersama wali kelas. Yang orang tuanya tidak datang. Stand up, nak. Ya, makasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Oke. Sebentar ya, satu komando ya, Kak ya. Saya yakin Anda akan bisa mengalahkan anak-anak UI, anak UI yang mabit seminggu yang lalu. Mereka fokus di segmen ini dan Anda bisa ikuti dengan seksama. Kak, yang orang tuanya tidak datang, silakan berada satu saf di bagian depan di sini. Merapat ke sini, Putri. Pak Robi MC mohon dibantu.